Berarti walaupun hamalat buah dan lapor benar-benar lapendek, la sungguh buat benar-benar hamalat. Hamalat membawa Sulaiman kepada Nabi Sulaiman ibnu Dawud. Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Dawud. Aryahu angin, wa munakiun, wa dan wa aryah munakiun. Nabi Sulaiman bepergian menaiki kendaraan apa? Angin. Sambil sandaran begini. Wa'ajaba famaka ajaba. Dia ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Wahtala dan sombong fi nafsihi dalam dirinya. Diri siapa ini? Nabi Sulaiman. Faturiha famaturiha, dicampakkan siapa Nabi Sulaiman. Ada ardi muka bumi, ada ardi muka bumi. Orang mengatakan hadis atau orang Imam At-Tabrani. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan perihal tentang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman kepergian karena beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa komunikasi, bisa interaksi dengan semua makhluk Allah, jin, binatang, bahkan angin. Wa Sulaiman riha budu wa syahru wa syahru wa asalna lahu ainal fitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhikhu min adzabis sa'ir. Dan surah Fatir dijelaskan di sana bahwa di antara mukjizat Nabi Musa yaitu mampu menundukkan angin jin dengan izin Allah. Ini bepergian di satu tempat, kemudian Nabi Sulaiman berkendara dengan angin, lalu murtajiun. Tapi dalam Nabi Sulaiman apa tadi? Fa'jabau akhtala fi nafsi, ujub gitu. Ada sifat bangga, tidak ada yang bisa punya kendaraan seperti aku. Apa yang terjadi saat hatinya terbesit keujuban atau kesombongan? Fakuriha ada orang tahu angin itu melempar Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman jatuh di atas tanah. Baru sadar, oh, padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Karena apa? Tidak diucapkan, tapi dalam hatinya terbesit sifat itu, dalam pikirannya terlintas sombong itu. Nabi saja dilemparkan, gimana kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, sombong sedikit ditindas ya. Allah. Dan ternyata semua adalah bisa digerakkan oleh Allah. Kita misalnya naik kendaraan atau naik kuda, naik apa,
bangga kita, lupa bahwa semua yang menundukkan siapa? Allah. Bahkan kita diajarkan ketika saat berkendara, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang telah menundukkan kendaraan-kendaraan yang kami naiki. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Engkau yang menggerakkan, Engkau yang telah menundukkan. Tidak bisa itu kuda akan maju dengan kecepatan larinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang kita naiki tak akan dia melaju ke tempat tujuan dia tanpa izin Allah. Bahkan pesawat yang terbang tanpa bisa melaju ke tempat tujuan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hendaknya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah di setiap keadaan. Karena apa? Itu menjadi salah satu cara untuk menata hati kita supaya hati kita selalu terpaut dengan Allah dimanapun, kapanpun. Ternyata tidak ada kemampuan sedikit pun dari usaha upaya kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun debu-debu yang berterbangan yang kita saksikan bersama, tidak akan bisa berterbang debu-debu itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya ahabba yang paling dicintai, ma apa-apa atau sesuatu, yaqulu yang diucapkan, al-abdu seorang hamba, yaqulu seorang hamba, yaqulu berkata atau ucapan al-abdu seorang hamba, al-abdu seorang hamba, ida ketika istayqadha bangun dari tidurnya, istayqadha bangun dari tidurnya, istayqadha bangun min dari naumihi tidurnya, ida apabila istayqadha bangun min dari naumihi dari peraduan tidurnya. Apa ucapan terbaik, apa ucapan yang dicintai oleh Allah? Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana Maha suci, alladzi yuhyi yang menghidupkan, al-mauta orang yang mati, wadan dia ala atas kulli setiap syai'in sesuatu, qadirul maha kuasa. Rawi meriwayatkan hadis al-Khatib an Ibnu Umar. Ada ucapan yang amat sangat dicintai oleh Allah setelah kita bangun dari tidur kita, yang biasanya apa kita ucapkan? Alhamdulillah, jadi ahyana ba'dana amatana wa ilayhi. Sama itu juga doa yang diajarkan alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah, alladzi yang ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana sesudah kematian kami. Dan kapan matinya? Ketika saat kita tidur, ternyata roh kita itu digenggam oleh para malaikat. Kemudian malaikat selalu menghadap Allah ketika hamba itu apakah layak roh itu dikembalikan kepada jasad si abid itu atau hamba itu, atau roh itu tetap ditahan oleh malaikat sehingga tidak dikembalikan lagi pada jasadnya. Makanya ada ungkapan an-naumu mahul
mau tidur itu saudaranya mati. Seandainya Allah katakan, hai malaikat, jangan kembalikan roh itu kepada jasad hamba ini, sudah selesai. Maka kita begitu bangun langsung mungkar nakir sudah tanya gitu. Ya, kenapa? Karena saat tidur kita ternyata roh kita adalah genggaman para malaikat, maka pantaslah ketika saat bangun, terima kasih ya Allah, Engkau masih hidupkan aku. Setelah beberapa saat roh ini dalam genggaman para malaikat-malaikat. Atau doa yang kedua yaitu subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, terima kasih ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang telah menghidupkan setelah kematian. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan kesempatan kami untuk bisa menikmati hidup pagi ini, hari ini. Karena tidak sedikit ya berita-berita terus kita dengar, ulama-ulama kita, guru-guru kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan siapa Ustaz Mahir ya, juga wafat kemarin, kalau tidak tadi malam. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahannya, terima salah amal ibadahnya, menjadikan kubur di taman-taman surga. Karena Allah yang satu demi satu, guru-guru, saudara-saudara kita, keluarga kita dipanggil oleh Allah. Karena kematian satu keniscayaan, satu kepastian. Dan caranya yang berbeda. Ada meninggal, mati. Naik pesawat, mati. Ada yang main bola, mati. Main bulu tangkis, mati. Ada yang terkena pulpen, jatuhan pulpen, mati juga. Pulpennya satu truk, ya, ke truk bawa pulpen muat. Dia naik motor, truknya kemudian guling, jatuhan pulpen, meninggal. Ada cuma kejatuhan hanya ranting apa pohon, ranting, tapi sama pohonnya juga meninggal. Ada yang meninggal uniknya itu makan, hanya makan bakso keselak, bakso kemudian ketelan di sini, nggak bisa ngeluarin lagi, kemudian meninggal dunia. Makanya jangan makan bakso selak. Ya Allah, itu cara saja, tapi yang jelas ajal sudah ditentukan jadwalnya, kapan, bagaimana, di mana, itu sudah ditentukan. Tinggal soal waktu. Apakah anak-anak duluan, abi belakangan, atau sebaliknya, abi belakangan, anak-anak duluan. Kan kita nggak tahu. Yang jelas kita akan wafat semua. Apalagi wajahnya udah kelihatan semua begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah. La yang duru, la tidak, yang duru dia melihat, atau yang duru dia memandang, ila kepada, suarikum, apa suar? Bentuk atau fisik, ila suarikum kepada fisikmu atau bentukmu atau parasmu, wala ila ahsadikum, wa dan la juga tidak memandang siapa Allah, ila kepada ahsadikum kedudukanmu, ahsadikum kedudukanmu, wala ila, wa dan la tidak, aila yang dulu, dan tidak lagi Allah memandang ila kepada amwalikum kepada hartamu, walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum, wa dan lakin tetapi yang duru
dia memandang ila kepada qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan perbuatan kalian. Rawa meriwayatkan hadis At-Tabarani, Imam At-Tabarani. Jadi ini yang menjadikan kita tidak boleh buruk sangka atau melihat casing saja dari teman atau sahabat kita, karena yang menilai adalah Allah, dan yang menjadi penilaian bukan fisiknya, bukan apa, nasabnya, bukan hartanya. Boleh jadi, mohon maaf anak-anakku, mungkin secara pandangan kita dia orang yang miskin, umel pakaiannya, ya, terus apa lagi, nggak punya harta dan kekayaan, nggak punya pangkat dan jabatan, nggak punya kedudukan, tapi boleh jadi ternyata dia amat sangat mulia di mata Allah. Karena apa? Hatinya yang selalu bersih, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur, nggak ada iri dengki. Tapi sebaliknya ada orang yang gagah, ganteng, kaya raya, punya kedudukan tinggi, tapi ternyata di mata Allah sangat hina, rendah. Kenapa? Karena dalam hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian, dendam, angkuh, sombong, ujub, ada semua dalam dirinya. Maka kita nggak boleh melihat seseorang dari fisiknya atau dari apa yang dikenakannya. Selalu kita baik sangka. Pernah Abi ceritakan, ada seorang yang miskin, nggak punya kedudukan, nggak punya harta dan kekayaan, tapi amat sangat terkenal di penduduk langit. Walaupun di penduduk bumi nggak ada yang kenal dia. Siapa namanya? Ada yang pernah? Siapa? Uwais Al-Qarni. Udah miskin, nggak punya kedudukan, nggak punya nasab dari seorang ulama, seorang kiai, tidak, tapi luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu titip salam kepada sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Hai sahabatku, kalau aku tidak sempat bertemu dengan pemuda namanya Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salamku bahwa dia sangat dicintai oleh Allah, dan mintalah doa kepadanya karena doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Sampai Rasulullah sendiri belum pernah ketemu, tapi Rasul sudah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril ada seorang pemuda yang amat sangat terkenal di penduduk langit, dicintai oleh Allah, bahkan seorang khalifah yang amat sangat dekat dengan Allah, sangat amat sangat istimewa ibadahnya, takwanya, tapi ternyata masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk minta doa kepada namanya pemuda Uwais Al-Qarni. Lalu siapa gerangan pemuda namanya Uwais Al-Qarni ini? Sampai Rasulullah wafat memang tidak ketemu, tapi Rasulullah sudah mengamanahkan para sahabat. Dia adalah seorang pemuda yang tinggal di mana? Negeri Yaman. Singkat kisah cerita begini dong. Jadi satu kampung Yaman itu di mana Uwais Al-Qarni tinggal, itu satu kampung sudah menunaikan ibadah haji semua. Tinggal Uwais Al-Qarni dengan ibunya. Ibunya terus minta, nah, kapan ya kita menunaikan ibadah haji? Secara finansial nggak mungkin, ya, yang lain bisa menaiki kendaraan dengan bawa bekal, sementara Uwais Al-Qarni orang miskin,
Akhirnya apa? Uwais Al-Qarni mengumpulkan uang, kemudian uang itu dibelikanlah seekor anak, bukan seekor sapi tapi anak sapi lembu gitu. Dalam satu riwayat domba, dari mulai kecil dirawat, ibunya terheran-heran mau diajak untuk menunaikan ibadah haji kok malah beri domba kan gitu. Dari kecil domba itu digendong dibawa ke bukit untuk disiapkan makan di sana. Kemudian sore digendong lagi anak domba itu pulang. Seharusnya kan harus dituntun lah, dibawa, tapi ini enggak. Uwais Al-Qarni sengaja dari pagi digendong anak domba itu ke atas ke bukit, sore diambil lagi setelah kenyang itu dibawa pulang lagi, sampai domba itu menjadi, yang tadinya anak domba menjadi bapak domba. Dari anak domba menjadi bapak domba, diapain? Digendong. Nah, setelah merasa kuat, ibu, tahun ini insya Allah kita berangkat haji. Gimana bekalnya? Gimana bekalnya? Dari mana? Ibu akan saya gendong. Karena apa? Ternyata selama itu Uwais Al-Qarni itu membeli domba itu untuk latihan, ya, fitness. Yang taki dan mana taki? Suruh fitness itu taki tuh, biar kayak Andy Roy. Ternyata latihan supaya nanti ketika saat menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah mampu dan bisa, kan udah latihan berhari-hari berbulan-bulan. Dibuatkanlah seperti keranjang ibunya, kemudian ditandu di belakang Uwais Al-Qarni. Yang satu belah kanan itu minuman, sebelah kiri adalah baju-baju pengganti ibunya, dan di Uwais Al-Qarni digendonglah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, digendongnya dengan tanpa lelah, tanpa capek. Begitu siang, terik matahari yang amat panas menyengat tubuh Uwais Al-Qarni dengan ibunya, tetap dia berjalan. Lalu malam dengan kedinginan, kalau dinginnya di Mekah, di Madinah tidak seperti dingin di negeri kita, dinginnya sampai ke tulang rusuk, dinginnya luar biasa. Dan itu pun melanjutkan perjalanan. Namun subhanallah, tibalah di tempat yang dituju, wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah. Saat itu ternyata apa? Ibunya pingsan, gak kuat dengan perjalanan yang luar biasa sampai Mekah, pingsan deh. Apa yang terjadi setelah pingsan itu? Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah ya Rabbana, bangunkanlah ibuku, bangunkanlah ya Allah, bangunkanlah, aku ridho, aku ikhlas bila ibu wafat namun sudah menunaikan panggilanmu, sudah sujud ruku bersimpuh di padang Arafahmu, sudah tolaf sa'i di Baitullahmu. Doa Uwais Al-Qarni kemudian diijabah oleh Allah. Tiba-tiba pelan-pelan ibunya kemudian bangun, lalu dengan mengucapkan talbiyah. Dari rumah sudah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Keliling Ka'bah hanya membaca itu. Oh siap. Akhirnya apa? Setelah menunaikan ibadah haji itu, kemudian beliau wafat. Allahu Akbar. Nah inilah makanya Rasulullah SAW mendapatkan langsung kabar dari malaikat Jibril
Itulah di antara pemuda yang tidak dikenal penduduk bumi, namun sangat amat terkenal penduduk langit. Karena apa? Bukan karena kekayaannya, bukan karena nasabnya, tapi karena akhlaknya luar biasa, takzimnya kepada orang tua, hatinya yang ikhlas tulus untuk membahagiakan orang tuanya. Ya, kemudian terwujudlah impian sang ibu, walaupun tidak ada kendaraan yang membawanya, tidak ada bekal yang bisa menghantarkan ke Baitullah untuknya, tapi dengan gendongan sang pemuda ini, subhanallah, ibunya bisa menunaikan ibadah haji, sehingga terkenal pemuda Uwais Al-Qarni ini di beberapa kisah yang bisa menjadi ibroh kepada kita, bagi pemuda atau pemudi, santriwan, santriwati, anak-anakku. Ya, kalau kita belum bisa membahagiakan ibu kita, ayah kita, maka jangan menyakiti hati mereka. Suksesnya cita-cita seorang anak itu bagaimana dia bakti kepada ayah ibunya. Dan kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain, paling enggak berbuat terbaik untuk ayah ibu kita. Insya Allah itulah amalan yang amat mudah untuk menghantarkan cita-cita mulia kita. Ya, jadi insya Allah kisah dari Uwais Al-Qarni ini menjadi ibrah buat kita semua, sehingga amalan sedikit yang mungkin belum seberapa banyak yang kita lakukan untuk dunia, untuk keluarga, tapi ada sesuatu yang membuat ibu kita ridho, rela, ikhlas dengan amalan kita, cukup bisa menghantarkan kenikmatan kita, kemuliaan kita, kebahagiaan kita dunia hingga akhirat, insya Allah. Jadi hadis ini bisa dipahami ya. Jadi Allah nggak melihat fisik kita, kecantikan kita, kegantengan kita, kekayaan kita. Yang dilihat apa? Hati, akhlak, dan amal perbuatan kita. Karena kita nggak tahu di antara kita yang sepertiga malam itu bangun siapa, nggak tahu. Bahkan setiap desitan dalam hati kita, lintasan dalam benak kita pun nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah nilai dari hati itu. Kalau hati seorang baik, insya Allah ucapan akan menjadi baik, tutur katanya menjadi baik, pandangannya menjadi baik, pendengarannya menjadi baik, terjaga. Dan insya Allah hati baik, akhlaknya menjadi baik. Semua bermuara dari hati. Hati baik, semua akan jadi baik. Hati kotor akan jadi kotor, ucapannya kotor, pandangannya kotor, ya, semua akan jadi kotor. Baik, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.